Om Swastiastu. Selamat berjumpa dengan saya, Mas Seto, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI). Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Hindu mengajarkan agar manusia cerdas menjaga alam. Mandirian yang berbahagia, dasar kepercayaan umat Hindu adalah Pancasrada. Serada pertama, percaya kepada Tuhan atau Brahman. Itu artinya, kita harus percaya kepada hukum Tuhan yang disebut dengan Rta, yang merupakan hukum alam, hukum jagat raya. Aditer Dakso Ajayata, Daksat Waditih Pari. Rigveda 2.7.2.4. Artinya, dari materi energi berasal, dari energi materi berasal. Dalam hukum modern, ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Hukum tentang keseimbangan jagat raya. Hukum Rta lebih mudah kita pahami sebagai Dharma, yang menjadi landasan serada ketiga hukum karma pala. Apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita terima. Mandirian, tentu kita tahu ajaran Trirena yang mengatakan bahwa kita harus membayar hutang. Saya lebih suka menyebut sebagai kewajiban sebenarnya, atas apa yang telah Tuhan berikan, para guru berikan, dan orang tua atau leluhur berikan kepada kita. Tuhan memberikan akal budi, kecerdasan. Para guru memberi kita pelajaran, pengetahuan. Orang tua dan leluhur memberikan kita bimbingan, sikap hidup, dan kebiasaan baik. Semua itu harus kita balas dengan memanfaatkan akal budi dan kecerdasan kita untuk menyerap ilmu pengetahuan alam tentang hukum-hukum alam. Pemahaman terhadap Rta dan Rena akan membuat kita selalu terus belajar dan bekerja keras menjaga harmoni jagat raya. Ini adalah sebuah kesadaran modern dan canggih yang diajarkan oleh Hindu. Mandirian, ajaran tersebut mengajarkan kepada kita bahwa agama bukan hanya aturan tentang manusia menyembah Tuhannya, tapi juga bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain. Hubungan sosial, hubungan pengetahuan, saling belajar, juga hubungan ekonomi, saling membangun kesejahteraan. Bahkan agama juga memberikan pedoman untuk manusia berhubungan dengan alam. Bagaimana memahami sifat-sifat alam, seberapa besar porsi yang bisa kita ambil, dan seberapa besar porsi yang harus kita berikan. Bukan hanya searah, tapi harus timbal balik. Pemahaman yang baik akan hukum alam, tentu ini sejalan dengan konsep Trihita Karana. Sahabat mandirian yang berbahagia, bencana alam sering dikaitkan dengan perilaku manusia yang semakin menjauh dari ajaran Tuhan. Benarkah demikian? Gunung meletus, tsunami, dan lain-lain sebenarnya adalah fenomena alam yang merupakan konsekuensi logis dan keniscayaan dari hukum Rta. Jagat raya diciptakan sedemikian sempurnanya sehingga ada tata surya yang nyaman ditempati oleh manusia. Ada bumi dan matahari yang membuat bumi kita nyaman untuk kehidupan. Karena energi matahari membuat bumi memiliki segala persyaratan kehidupan seperti air, udara, dan segala zat yang terkandung di atmosfer bumi, di permukaan, hingga perut bumi. Energi yang kita terima mampu menggerakkan siklus hujan, menciptakan segala kebutuhan energi fosil, minyak, batu bara, juga energi panas bumi. Bumi kita terus berputar tanpa berhenti, sebagaimana Sang Hyang Widi juga tanpa pernah berhenti bersamadi. Itulah kehidupan. Lalu energi yang diterima bumi pada saatnya harus dikeluarkan
untuk menjaga kesetimbangan semesta. Bisa melalui gempa bumi, gunung meletus, dan seterusnya. Namun demikian, memang bencana-bencana terjadi akibat kita kurang menjalani kewajiban, menjalani rena, memahami hukum reta. Kita yang telah dibekali akal budi dan pengetahuan masih kurang memanfaatkan apa yang telah Tuhan berikan, guru berikan, orang tua dan para leluhur berikan untuk kita mempelajari tanda-tanda alam. Kita kurang menjaga harmoni Trihita Karana. Sudahkah para cerdik pandai membangun sistem peringatan dini? Sudahkah pemerintah menetapkan prosedur standar menghadapi bencana? Dan yang penting, sudahkah masyarakat mematuhi peringatan dini yang ada? Atau justru merusak peralatan-peralatan kebencanaan, menghancurkan bui tsunami, dan lain-lain? Ini adalah kesadaran masyarakat yang diperlukan. Kecerdasan pemerintah, kecerdikan para ahli yang harus bersinergi. Jika dikaitkan dengan ini, maka kerugian akibat bencana yang terjadi memang akibat ulah manusia yang tidak menjalani agama dengan baik, tidak menjalani ajaran Trirena dengan baik. Dalam arti tidak mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan yang semakin modern. Karena tujuan agama bukan hanya moksa, melainkan moksartam jagadita ya caiti dharma. Maka kita harus mengimplementasikan ajaran agama secara kekinian melalui penguasaan ilmu dan teknologi. Lalu bagaimana dengan bencana alam lain seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain-lain? Mandirian, untuk jenis bencana ini memang ulah manusia sangat dominan pengaruhnya. Manusia yang terlalu mengeksploitasi alam seringkali membuat bencana-bencana ini, atau ini dikenal dengan bencana hidrometeorologi, terjadi semakin sering, frekuensinya semakin naik, magnitudonya juga semakin kuat. Ini juga wujud sikap manusia yang tidak mengindahkan ajaran agama dalam konsep reta, rena, karma pala, dan trihita karana. Tidak ada kesejahteraan yang bisa diraih bila hubungan satu dengan lainnya tidak seimbang. Patron klien, yang satu mengeksploitasi yang lain. Rigveda 119 menyebutkan Sanah Piteva Sunave Gne Supayano Bava Sucasvanah Swastai. Artinya, izinkan kami mendekatimu bumi dengan mudah, seperti ayah kepada anaknya. Semoga engkau senantiasa bersama kami. Kalau alam kita perkosa untuk menuruti ego kita, maka alam punya cara sendiri untuk mempertahankan dirinya. Mungkin COVID-19 adalah cara alam memperbaiki dirinya. Kita dipaksa mengurangi tekanan terhadap alam. Kita dipaksa tinggal di rumah. Kita dipaksa menghentikan aktivitas, sehingga polusi menjadi berkurang. Emisi gas rumah kaca menurun drastis. Pemanasan global diperkirakan akan menurun. Juga ada prediksi bahwa lapisan ozon akan semakin cepat membaik sejak adanya protokol Montreal 1987 yang melarang penggunaan CFC. Mandirian, saya kira kita juga ingat kisah Krishna yang menyuruh warga Vrindavan yang ingin mendapatkan hujan untuk mengubah kebiasaan dari Indra Puja, membakti kepada Dewa Indra, menjadi Govardhan Puja, membakti kepada Gunung Govardhan. Ini adalah sebuah perintah Tuhan tentang bagaimana kita beragama ini harus lebih substantif untuk menjaga alam. Oleh karena itu, marilah kita jaga alam dengan kecerdasan. Karena sesungguhnya
Hindu mengajarkan kita untuk mempelajari alam dan memperlakukan alam dengan baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Om Santi Santi Santi. Om.